begitu gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah wajah dunia dari gelap gulita kepada terang benderang. Kita bersyukur karena bayangkan andai kata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini kemana? Dan kira-kira apa yang kita lakukan? Oleh karena itu, umat Islam menyambutnya dengan kegiatan yang disebut dengan peringatan Maulid Rasulullah. Saya waktu di Kairo pernah mengikuti peringatan Maulid yang digagas oleh Al-Majlisul A'la Lisyu'unil Islamiyah, majelis tertinggi urusan Islam, di mana pembawa hikmahnya adalah Syekhul Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Namun ada juga orang yang tidak menyetujui kegiatan seperti peringatan Maulid ini dengan alasan bahwa hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang tidak dilakukan Rasulullah kita lakukan berarti kita mengada-ada dalam agama yang disebut dengan bid'ah. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Pertanyaan, mengapa pada awal-awal Islam, pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melaksanakan hal ini, demikian juga sahabat-sahabat beliau dan tabi'in, justru mengapa di belakang dilaksanakan? Sehingga ada pemahaman seperti itu. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, apa hakikatnya acara yang dilaksanakan itu? Apa tujuannya dan apa niatnya? Dan mengapa baru di belakang baru dilaksanakan? Dulu tidak. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat masih kental dan sangat kental imannya, cintanya kepada Rasulullah, keikutannya kepada beliau dan kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Namun dengan berlalunya zaman dari waktu ke waktu, semakin jauhlah jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman semakin menipis, kalau tidak hilang sama sekali. Kecintaan pun demikian.
keikutan kita kepada keteladanan beliau juga tidak. Demikian juga kepada ajaran-ajaran beliau. Oleh karena itu, maka dipikirkanlah oleh ulama-ulama kita bagaimana mengembalikan umat, mendekatkan kembali umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sehingga iman mereka itu lebih mantap, bagaimana sehingga kecintaan beliau itu lebih tinggi, lebih besar kepada beliau, dan bagaimana sehingga beliau bisa mengikuti keteladanan beliau, serta bagaimana sehingga umat ini bisa lebih melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau yang bernuansa rahmatan lil alamin. Maka diadakanlah suatu acara di mana dikumpulkan orang banyak. Baru ada di antara ulama kita yang memberikan tausiah, memberikan ceramah, memberikan arahan kepada umat. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imannya, kecintaannya, keteladanannya, dan kepatuhannya terhadap ajaran-ajaran beliau. Jadi apa yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan itu tidak lain daripada dakwah secara besar-besaran. Kalau biasanya ada tausiah-tausiah seperti ini, maka yang hadir itu adalah jamaah tersendiri. Tetapi kalau diadakan acara seperti itu biasanya mengundang orang untuk lebih banyak lagi datang, sehingga biasa kita sebut dengan tabligh akbar. Dan sebagai bukti kapan mau dilaksanakan acara semacam ini, maka yang paling penting, saya ulangi, yang paling penting dibicarakan oleh panitia ialah siapa yang kita undang untuk membawakan hikmah. Siapa yang kita undang untuk membawakan hikmah. Dan jika sekiranya panitia itu sudah menentukan waktu atau jadwal, lalu yang diundang itu kebetulan tidak ada waktunya waktu itu, maka biasanya panitia itu bergeser mengikuti jadwal di mana ada waktu daripada mubalik yang tersebut. Kalau memang seperti itu, maka sama sekali bukanlah bid'ah pelaksanaan dakwah. Dakwah ini adalah tugas daripada para rasul, tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lanjutkan sebagaimana perintah di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah umat manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara-cara hikmah, cara-cara bijaksana, dan nasihat-nasihat yang baik. Kalau memang seperti itu, maka yang dilakukan itu tidak lain daripada perintah Al-Quran dan mengikuti keteladanan Rasulullah, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah seluas-luasnya kepada umat. Lalu kita lihat, kalau saja di dalam bahasa Bugis dikatakan apa? Iga royoli mak bicarangi. Begitu bahasa panitianya, iga royoli mak bicarangi. Dan dimaksud itu ialah pembawa hikmahnya. Lalu topik daripada yang dibicarakan oleh mubalik terkait itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama ialah sebagian daripada kisah-kisah beliau, kisah-kisah perjuangan beliau, bagaimana penderitaan beliau itu, menyampaikan tugasnya
dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keikhlasannya di dalam melaksanakan tugasnya, supaya kita ini bisa tahu sehingga lebih cinta kepada beliau, bahwa beliau itu sama sekali bukanlah enak-enak di dalam melaksanakan tugasnya, tetapi penderitaan demi penderitaan hanya dengan karena keikhlasan dan kegigihan beliau itu sehingga berhasil sukses. Nah, kita bisa bertanya, apa hukumnya berbicara tentang kisah? Ini satu, saya katakan tidak lepas dari tiga hal. Pertama adalah kisah-kisah riwayat daripada perjuangan beliau itu. Yang kedua adalah sebagian daripada akhlakul karimah yang dimiliki beliau untuk kita teladani. Nah, ini lagi, apa hukumnya berbicara tentang itu? Kemudian yang ketiga, ataukah sebagian daripada ajaran yang dibawa beliau itu yang dianggap relevan untuk disampaikan kepada umat oleh pembicara? Tidak lepas dari tiga hal ini. Apakah kisah-kisah perjuangan beliau, ataukah sebagian daripada akhlak beliau, ataukah sebagian daripada ajaran yang dibawa oleh beliau? Nah, sekarang kita tanya lagi, sesudah dasarnya kita lihat apa hukumnya berdakwah. Sekarang apa hukumnya berbicara tentang kisah? Ternyata kisah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia itu diperintahkan pula dalam Al-Quran. Sebagaimana diperintahkan berdakwah, maka berbicara tentang kisah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia juga adalah perintah Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Al-Quran berkata dalam surat Al-A'raf 176, "Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berkisahlah dengan berbagai kisah, semoga dengan kisah-kisah itu yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia agar mereka berpikir untuk kembali ke jalan yang benar. Ternyata kisah-kisah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia agar mereka itu berpikir untuk kembali ke jalan yang benar adalah perintah Al-Quran. Nah, sekarang kalau saja sembarang kisah diperintahkan Al-Quran yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia, kira-kira bagaimana dengan kisah Rasulullah? Sosok yang paling perlu untuk kita ketahui kisah perjuangannya agar kita bisa mengikuti beliau itu. Yang kedua, bertalian dengan kisah ini, setelah Al-Quran pertama memerintahkan kita berkisah, Al-Quran sendiri banyak berkisah. Banyak berkisah. Sehingga ada ulama yang menulis khusus kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dengan kitab yang berjudul Qasasul Quran. Qasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran. Yang ketiga, berkaitan dengan kisah ini, di antara 114 surah di dalam Al-Quran, banyak yang diberi nama sesuai dengan kisah yang ada di dalamnya. Saya ulangi, di antara 114 surah di dalam Al-Quran, banyak yang diberi nama sesuai dengan kisah yang ada di dalamnya. Contohnya Suratul Baqarah, Suratul Ali Imran, Suratul Ma'idah, ya, An-Nisa, Suratul Muhammad, Suratul Yusuf, Surah Ibrahim, Surah Maryam, Suratul Naml, Suratul Nahl, Suratul Ankabut. Ini semua diberi nama sesuai dengan kisah yang menonjol di dalamnya. Suratul Naml,
surah semut, suratul Nahl, ya, surah lebah, suratul Ankabut, ya, surah laba-laba, suratul fil, surah gajah, suratul Baqarah, surah sapi betina. Tahu kita arti Al-Baqarah? Al-Baqarah lembu. Bahasa fasihnya Al-Baqarah itu dalam bahasa Indonesia lembu. Tapi kita semua mengatakan sapi. Lembu itu ialah sapi betina. Yang jantan itu sapi, yang betina namanya lembu. Karena kebetulan bahasa Bugis juga sapi metomi, sehingga sapi mana biasa gangi. Padahal yang betina itu lembu, yang jantan itu sapi. Lalu dibuat peribahasa, lembu punya susu, sapi punya nama. Ini peribahasa ini, lembu punya susu, sapi punya nama. Artinya itu yang punya susu adalah lembu, karena itu yang betina. Tetapi tidak pernah orang mengatakan susu lembu, susu sapi. Padahal sapi tidak punya susu karena dia jantan. Kenapa dibuat peribahasa seperti ini? Karena banyak kejadian. Apabila ada suatu pekerjaan, lain yang kerjakan, lain yang punya nama. Sering itu. Lain yang kerjakan, lain punya nama, sehingga keluarlah itu, lembu punya susu, sapi punya nama. Jadi pertama, Al-Quran memerintahkan kita berkisah yang dapat menjadi pelajaran buat umat manusia agar berpikir untuk kembali ke jalan yang benar. Kedua, Al-Quran memberi contoh dengan banyak berkisah. Kemudian yang ketiga, di antara 114 surah di dalam Al-Quran, banyak yang diberi nama sesuai dengan kisah yang menonjol di dalamnya. Yang keempat, di antara 114 surah di dalam Al-Quran, salah satunya bernama Suratul Qasas. Salah satunya yaitu surah nomor 28 bernama Suratul Qasas, surah kisah-kisah. Kalau memang demikian, berarti sama sekali bukanlah bid'ah kalau kita bicara tentang kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita ketahui, supaya kita lebih beriman, lebih cinta kepada beliau. Ini yang pertama. Ataukah yang dibicarakan oleh mubalik itu adalah sebagian daripada akhlak beliau? Kenapa? Untuk kita teladani. Karena Al-Quran berkata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim, surat An-Nun ayat 4. Bahwasanya engkau Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan dengan itu kamu diberi tugas. Innama bu'istu liutamima makarim akhlak. Saya ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Al-Quran kembali berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Betul ada pada Rasulullah itu keteladanan yang baik bagi siapa yang menginginkan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Siapa yang ingin untuk tatap muka nanti dengan Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Apalagi di Indonesia tidak ada di dalam sekolah-sekolah kita itu pelajaran, tidak ada pelajaran sejarah Rasulullah,
tidak ada pelajaran akhlak. Bagaimana anak-anak kita tahu? Ini ironis sekali ini. Oleh karena itu jangan heran kalau anak kita tambah ilmunya, tetapi tambah pula nakalnya. Dan tidak tahu akan nabinya, bagaimana cinta. Kan peribahasa mengatakan karena tidak kenal maka tidak cinta. Bagaimana bisa tahu, bagaimana bisa kenal kalau tidak dipelajari? Oleh karena sangat-sangat layal dan lumrah apabila ulama kita dulu memikirkan bagaimana untuk mendekatkan umat ini kepada Rasul. Coba saja kalau kita adakan angket anak-anak kita, remaja kita, siapa idolanya, siapa manusia idolanya, kemungkinan besar tidak ada yang menulis Muhammad. Kemungkinan besar yang ditulis siapa? Ronaldo, Messi. Kalau anak-anak putri barangkali yang ditulis itu ialah nama-nama artis. Mengapa? Karena tidak tahu, tidak dipelajari. Dan khususnya akhlak ini ada tercantum di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Tujuan pendidikan ada disebutkan di situ akhlak mulia, tetapi tidak ada dipelajari dalam kurikulum. Ini sebenarnya pengkhianatan terhadap undang-undang. Justru yang tidak disebutkan di dalam kurikulum itu yang mengisi memadati kurikulum, yang tidak disebutkan di dalam undang-undang. Yang disebutkan ini kok hilang dalam kurikulum. Apakah memang kita menghendaki anak-anak kita itu tidak memiliki akhlak yang mulia? Padahal Nabi mengatakan yang membawakan kebaikan dalam hidup itu akhlak, bukan ilmu. Ilmu hanya memperbaiki cara. Ilmu itu membuat cara. Tetapi yang melakukan perbaikan adalah akhlak. Cobalah kalau seorang ilmuwan ilmunya tinggi tapi itu tidak punya akhlak, bedakanlah seorang yang pandai mencuri dengan seorang yang bodoh mencuri. Seorang yang bodoh mencuri, yang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak sehingga mencuri, itu kasar caranya mencuri. Tapi coba orang yang punya ilmu mencuri karena tidak punya akhlak, maka dia mencuri, apa yang terjadi? Ya, bukan uang sedikit yang dicuri, sementara banknya tidak apa-apa, berengkasnya tidak apa-apa, isinya hilang. Dan ini tidak, jadi bagaimana kalau tidak pula dipikirkan? Dan ini pun belum cukup, saya kira ini pun belum cukup untuk generasi penerus kita. Kemudian yang ketiga disampaikan oleh Mubalik itu ialah ya salah satu daripada ajaran yang dianggap relevan. Umpamanya sekarang ini kira-kira apa yang perlu disampaikan, ajaran apa yang perlu disampaikan kepada umat supaya betul-betul ya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Ada pula mengatakan, kenapa ada pula songkolok, ada telur? Tahu dulu filosofinya. Dengan kehadiran Rasulullah, kita itu adalah sangat wajar untuk bergembira, sangat wajar untuk syukur, dan itu harus ada simbol-simbolnya. Simbol-simbol kegembiraan kita dan kesyukuran kita itulah. Coba lihat unsur-unsur apa yang ada yang dilakukan oleh masyarakat kita. Bugis Makassar ini telur ada tangkainya panjang, runcing. Telur ini tadi ada warna-warninya, ada bunganya, ada juga bendera-benderanya dari kertas. Itu dalam bahasa Bugis namanya male. Male namanya itu, bendera-benderanya itu dari kertas.
dan diikuti dengan nasi ketan kadok minyak yang dibungkus daun pisang segi 5 atau segi 6, dan ini disebut baraka itiwi lesu, maka namanya itu lesu. Ya, jadi nasi ketan yang dibungkus dengan daun pisang tadi ini yang segi 5 atau segi 6 itu adalah dianggap sebagai berkah, dibawa kembali, maka diberi nama lisu. Lisu artinya kembali, berkah yang bawa. Nah, inilah unsur-unsurnya. Coba lihat apa maknanya. Tangkainya itu pacacak jarung iniakmu, pacacak jarung iniakmu, palebut teloi atimu, laumai mala baraka lisu, nasabak mak bunga-bungai atita makukue, napakua riurennu riajianna tahu engkai ti pamase maleban di sini na alange. Itu maknanya, simbol daripada kegembiraan dan kesyukuran kita kepada Allah. Ya, saya katakan, ya, orang tua kita mungkin tidak sekolah tapi cerdas. Saya mau tanya, kalau orang kawin, apakah tidak ada simbol-simbol kegembiraannya? Ada dekorasinya. Ini jutaan itu bayarannya itu. Pendekor itu jutaan. Itu tidak perlu. Yang perlu itu kalau orang mau kawin, asal ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada wali, ada 2 saksi, terjadi ijab kabul, selesai. Dia gak lagi perlu. Yang perlu ya. Tapi kenapa ada itu? Kenapa ada itu dihadirkan? Itu simbol-simbol kegembiraan kita. Beginilah ini kehadiran Rasulullah. Harus ada simbol-simbol tandanya kita gembira. Coba saja kalau ada tamu yang kita senangi, ada baru datang, tentu ada tanda-tanda yang kita lakukan itu sebagai simbol-simbol kegembiraan kita dan kesyukuran kita. Ya ini ya. Ya mau aku dia bisa jam-jam angin lalu Pak guru koyolo. Jadi kembali bahwasanya acara peringatan Maulid itu adalah tabligh akbar sebenarnya. Misi Rasulullah yang kita lakukan. Ya, hanya dalam keadaan corona ini sehingga dibatasi karena ya dihindari ini semakin banyaknya orang berkerumun. Ya, kita di Baru sewaktu mau mengadakan acara Maulid ini karena sudah ditetapkan, dilapor ke kabupaten, ke pemerintah daerah, lalu dikatakan karena ini corona jadi diupayakan supaya jangan terlalu ramai, karena biasanya ramai betul. Ya, karena ada hadirnya tadi itu, bunga-bunganya itu ada hadir, cukup menyemarakkan. Jadi bagaimana upaya kita ini supaya tidak terlalu ramai? Ya, jadi tidak mengadakan undangan kemudian diserentakkan dalam kecamatan. Jadi dalam kecamatan Sopendri aja, di mana ibu kotanya Mangkoso ini, diadakan acara Maulid secara serentak semua masjid. Sehingga dia nak kasih turungi pada masjid namanya Nalawi, supaya menghindari ini adanya kerumunan yang banyak. Ya, bersamaan insya Allah nanti tanggal 19 atau 12 Rabiul Awal diadakan itu bersamaan. Ya, entah bagaimana lagi kecamatan yang lain, saya belum tahu lagi kecamatan yang lain.